Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da duhur hari Selasa 25 Maret 2025 bertepatan dengan 25 dari bulan Ramadan. Maka Ramadan tidaklah kecuali tinggal beberapa hari lagi. Dan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Jika telah berlalu, semoga kita telah mendapatkannya, dan jika akan datang seperti malam ke-27 atau 29, maka semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Yang jelas kalian tetap menjadi sniper dengan melaksanakan iktikaf dan tidak tidur, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Pelajaran kita hari ini tafsir Al-Quran, dan insya Allah pelajaran hari ini kita menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Maka pada ucapan Allah Jalla wa'ala fi kitabihil karim, Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka sirata di sini i'rabnya dalam keadaan mansub karena dia badal dari as-sirata. Maka as-sirata di dalam ucapan yang terdahulu ihdina as-sirata al-mustaqim. Kemudian di ayat yang terakhir ini ketujuh, sirata dalam keadaan nakirah, kemudian mudhaf dijadikan mudhaf ilaih dengan alladina. Maka di sini kenapa mansub? Itulah yang namanya badal, pengganti. Dan di sini bahkan badal kul min kul. Badal pengganti dari siratal mustaqim atau as-siratal al-mustaqim diganti dengan siratal ladina. Maka ini dinamakan badal kul min kul karena lafaz yang digantikan sama. As-sirata mabdul bi siratal ladina. Dan hada huwa al-badal. Dan al-badal hukumnya seperti nanti kita lewati di pelajaran al-ajrumiyah, i'rabnya sesuai mubdal minhu. Maka as-sirata al-mustaqima mubdal minhu yang diganti, di mana dia dalam keadaan maf'ul yang kedua, maf'ul tsani as-sirata. Maka di sini siratal ladina dalam keadaan badal, dan dia dalam keadaan mansub. Maka sirata badal untuk as-sirat yang mansub maf'ulun bih, as-sirata al-mustaqim. Dan untuk dari segi qiraah ihdina as-sirata al-mustaqim, maka telah kita lewati di qiraah dari Al-Fatihah. Di sini ada beberapa qiraah. Qiraah yang pertama jumhur dengan membaca shad, karena perwakilan dari Arab memang mereka membaca shad dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladina. Ini qiraah jumhur. Namun sebagian dari qabilah Arab tidak mampu untuk membaca shad, maka dibacalah dalam keadaan sin. Dan ini qiraah dari Ya'qub al-Hadrami dari riwayat muridnya Rauh an Ya'qub, maka membaca dengan sin. Jadi siratal ladina. Dan begitu pun sebelumnya ihdinas sirata dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina. Dan qiraah yang ketiga, qiraah perwakilan dari Arab juga, selain shad tadi dan sin juga al-ishmam fi shad, yakni seperti zaid.
Dan ini qiraahnya Hamzah Al-Kufi. Maka dibaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina. Maka semuanya benar. Jangan ada yang menyalahkan bagi mereka yang para qurra membaca sin dan membaca apalagi ismam zirato. Lihat bacaannya ngaco. Orang seperti ini dijadikan imam. Makhrajnya salah. Kita katakan bahkan dia mempelajari ilmu qiraah lebih daripada yang disangka. Maka qiraah ini qiraah yang benar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis muttafaqun alaih dari Umar, "Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin." Dan hadis Ibnu Abbas juga bahwa Al-Qur'an ini diturunkan menjadi 7 dialek Arab. Faman qara'a minha faqad asaba. Barang siapa yang membaca satu dari qiraah yang 7 dari lughah Arabiyah, maka dia telah benar. Maka yang membaca as-sirat dengan shad, yang membaca dengan sin as-sirat, dan yang membaca dengan zai ataupun al-ismam seperti Hamzah az-zirat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina, seperti itu, maka semuanya benar. Di sini sebetulnya tidak masuk kepada perkara tafsir, namun banyak dari mufassirin mereka menjelaskan qiraah agar tidak dianggap salah dan agar diketahui juga min babil ilm di saat dia mentafsirkan ayat, juga mentafsirkan dari segi i'rab, mentafsirkan dari segi qiraah, mentafsirkan dari segi makna. Maka masuk kepada ilmu tafsir juga. Setelah kita mengetahui sirata, dia badal dari ihdina as-sirata, dinamakan badal kul min kul, maksudnya jumlahnya sama, as-sirata atau harfnya sama, sirata. Maka di sini dia mudhaf dan alladina mudhafun ilaih. Lalu bagaimana alladina ismun mausul mudhafun ilaih? Naam, dia ism. Di saat ism bertemu dengan ism kebanyakan mudhaf ilaih. Kama kitabullahi, rasulullahi, rasul dan kitab ism bertemu dengan ism kebanyakan mudhaf ilaih. Dan alamatnya yang pertama nakirah rasulu, dan lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaihnya dalam keadaan alif lam. Kebanyakan seperti itu. Dan begitu pun di sini sirata tanpa alif lam, alladina alif lam, maka mudhaf ilaih. Lalu alladina ismun mausul, dia mabni. Kalau mudhaf ilaih gimana dia fathah? Kita katakan hada mabni. Maka majrurnya mana? Majrurnya fi mahalli jar. Jadi alladina ismun mausul mudhaf ilaih mabni alal fathah, alladina fi mahalli jar. Selesai dari siratal ladina. An'amta, maka an'amta fi'il madi mabni ala as-sukun. Dan ini yang dijadikan madhab yang mudah. Dilihat fi'lun madi kepada huruf yang akhirnya an'ama asalnya menjadi an'amta, menjadi sukun karena masuknya dhamir ta al-mutaharrik. An'amta, an'amna, an'amtum, an'amti, an'amtuma, maka menjadi mabni ala sukun. Wa hada madhab alladhi ashal lana fil i'rab. Maka mabni ala apa? Ala sukun. Bitisal bi dhamir al-mutaharrik, ta al-mutaharrik. An'amta, an'amtum, an'amti, an'amtuma. Maka seperti itu. Fi'lun mudhari' mabni ala sukun. Ini yang kita pilih. Litisalihi bi dhamir rafa al-mutaharrik wa ta dhamir muttasil fi mahalli rafa fa'il. Maka mana dhamirnya ataupun fa'ilnya dhamir ta, an'amta, yang engkau berikan. Alaihim, maka alaihim jar wa majrur. Ala harfi jar
dan domir him yani ha kasrah di sini adalah majrurnya. Dan begitupun ucapan alaihim min bab ilm juga, di ilmil qiraah terjadi ikhtilaf di dalam surat Al-Fatihah menjadi dua, alaihim dan alaihum. Maka antum sekarang sudah mengetahui siapa yang membaca alaihum. Pertama Hamzah, kedua Ya'qub Al-Hadrami. Maka keduanya membaca alaihum. Adapun Hamzah diketahui dengan az-zirata tadi. Maka qiraah Hamzah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihum. Tidak dibaca alaihim. Dan nanti juga alaihum yang kedua ghairil maghdubi alaihum. Ini qiraah Hamzah Al-Kufi. Dan qiraah Ya'qub juga dibaca dhammah dan diketahui dengan ha as-saktah di akhir ad-dallin. Maka dibaca ihdinas siratal dengan shad qiraah Ruwais, qiraah Raw dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diketahui dengan adanya ha as-saktah dallina. Maka inilah dari segi i'rab dan dari segi qiraah. Adapun kita masuk kepada tafsir, maka siratal ladzina an'amta alaihim. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. Kemudian dijadikan badal siratal ladzina, petunjuk yang bagaimana? Petunjuk bagi orang-orang yang an'amta alaihim, engkau memberikan kenikmatan kepadanya. Maka di sini apa tafsir petunjuk yang engkau berikan kenikmatan kepadanya? Maka ditafsirkan oleh para ulama hum tariqal muslimin, tariq yang diridhoi oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, melaksanakan iman dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Maka oleh sebab itu telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyaddu tasbitan. Maka jika mereka melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka akan menjadi asyad tasbitan, menjadi lebih benar keimanannya. Wa idan la atainahum min ladunna ajran adima wa la hadainahum siratan mustaqima. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama juga sebagai nadhir ataupun sebagai pendalilan Al-Quran dengan Al-Quran. Di ayat ke-67 dan 68 dari Nisa, maka maknanya, maka jika mereka taat kepada Allah, maka baiklah bagi mereka dan menguatkan keimanan mereka. Maka kalau begitu kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan kami akan menunjuki kepada mereka siratan mustaqima, jalan yang lurus. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa jalan yang lurus yang disebutkan wala hadainahum siratan mustaqima, maka kami akan memberikan kepada mereka jalan yang lurus. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Hadihi al-ayah tufassir al-ayah ihdina as-siratal mustaqim atau tafsir siratal ladina an'amta alaihim faidan hum al-muslimun. Wa amma tafsir ala annahum muslimun qad jaa bi ahadits atau bi athar minha an Ibnu Abbas. Telah datang dari Ibnu Abbas
dengan lafaz sharih bahwa mereka adalah orang-orang mukmin, diriwayatkan oleh At-Tabari dari jalan Hajjaj an Ibnu Jurayj an Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, an'amta alaihim qala al-mu'minin. Jalan bagi orang-orang yang engkau berikan kenikmatan ya Allah, siapa? Orang-orang yang beriman. Meskipun di sini sanadnya dhaif dari Ibnu Abbas karena Ibnu Jurayj an Ibnu Abbas, Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Mendengar dari siapa? Dari Atha. Maka dari Ibnu Jurayj, dari Atha, baru dari Ibnu Abbas. Adapun di sini sanadnya terputus karena Ibnu Jurayj jauh tidak mengetahui Ibnu Abbas, tidak bertemu. Lalu sanad yang sahih adalah dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Ini sanad yang sahih dari jalan hadatsana Yunus Ibnu Abdul A'la As-Sadafi, rawi yang thiqah, dari Abdullah Ibnu Wahab, dan Abdullah Ibnu Wahab dalam keadaan rawi yang thiqah juga. Berkata Rasulullah sallallahu ataupun berkata Abdurrahman Ibnu Zaid bahwa siratal ladina an'amta alaihim qala siratal nabi wa man ma'ahu. Dia adalah jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang bersamanya. Berarti siapa? Jalan orang-orang muslimin. Meskipun lafadznya tidak sharih al-muslimin, namun maknanya jalan Nabi dan para sahabatnya, yakni para muslimin. Taib. Ini sanadnya sahih. Adapun dari Ibnu Abbas sanadnya dhaif. Lalu kita tutup pelajaran kita, langsung masuk kepada lafaz setelahnya. Setelah kita meminta kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa? Al-muslimun. Seperti ucapan Allah tadi, wa idan la atainahum min ladunna ajran adima, dan juga wala hadainahum siratan mustaqima. Maka kami memberikan petunjuk siratan mustaqim bagi mereka orang-orang yang beriman, yakni kaum muslimin. Maka telah sahih dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam bahwa yang diinginkan adalah tariqin Nabi wa man ma'ahu. Adapun ghairil maghdubi alaihim wala adallin, maka ghairi di sini juga badal, maka dia majrur. Dari apa badalnya? Nah, di sini perlu diperhatikan. Kenapa dia majrur? Ghairi bukan ghairu. Ghairil maghdubi bukan ghairu dan bukan ghaira. Maka apa i'rabnya? Badal. Tapi badal dari apa? Siratal ladina an'amta alaihim. Domir him. Maka domir him yang majrur, alai, ala harfi jar, dan him. Domir di sini fi mahalli jar majrur alaihim. Maka di sini ghairi selain, maka dia badal dari domir alaihim. Maka domir him. Maka ghaira badal dari domir him. Al-maghdubi ghairi al-maghdubi, dan tadi badal dalam keadaan ghairi dia itu mudhaf, dan al-maghdubi mudhafun ilaih. Maka mudhaf ilaih, ghairil maghdubi alaihim, dan alaihim jar wa majrur. Wala ad-dallin, dan waw di sini waw atifah, dan la bisa dijadikan zaidah, tujuannya untuk mentaukid, dan bukan juga ad-dallin. Maka ad-dallina ma'tuf alal maghdubi, ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallin. Maka ad-dallin di sini ma'tuf kepada al-maghdubi, dan al-maghdubi tadi majrur karena mudhaf ilaih, maka ad-dallin juga majrur. Wa alamat jarrihi mana? Indaki Abdurrahman, awas qiraah siapa di sini nanti? Ad-dallin majrur bimada? المجرور بالياء.
Limada majrur bil ya, tidak dengan kasrah? لأنه جمع المذكر السالم. Fa'ala hadha quri'a bimada? بهاء السكتة. Kaifa iqra? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ahsantum. Maka di sini ad-dallin dia tadi kita katakan ma'tuf kepada al-maghdubi, dan al-maghdubi mudhaf ilaih majrur, maka ad-dallin juga majrur. Namun ad-dallin majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan ya, karena dia jam'u mudzakkar as-salim. Maka jam'u mudzakkar as-salim syaratnya dia sifat untuk yang berakal. Ad-dallin mufradnya dallun, dallun, do alif lam. Maka jamaknya dallun, ada waw nun. Itu jika marfu. Jika majrur dallin, itu dengan ya. Kesimpulannya ad-dallin di sini majrur bil ya li'annahu jam'u mudzakkar as-salim. Maka di qiraah Yaqub al-Hadrami dibaca walau dallina, ada ha as-sakta. Maka ini dari segi kalimat al-maghdub dan ad-dallin. Lalu sekarang kita masuk dan kita tutup pelajaran kita. Lalu siapa mereka orang-orang yang disifati dengan al-maghdub alaihim? Dan siapa mereka ad-dallin? Adapun tentang al-maghdub, maka dia adalah atau mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan ad-dallin, orang-orang yang tersesat, adalah orang-orang Nasara. Dan permasalahan al-maghdub telah ada juga penafsirannya di Al-Quran. Bisa antum lihat surat Al-Maidah ayat ke-60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Maka disebutkan, tidaklah kami berikan kabar kepada kalian dari mereka orang-orang yang paling buruk di sisi Allah, yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, ini poin pendalilannya, dan Allah murka, dimurkai oleh Allah, dan Allah menjadikan mereka al-qiradah wal khanazir, dan Allah menjadikan di yaumis sabt di surat Al-Baqarah mereka itu al-qiradah wal khanazir, yang mana mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Maka ini isyarah kepada mereka al-maghdub alaihim, yakni al-yahud. Dan permasalahan tafsir dari ghairil maghdubi alaihim yang diinginkan adalah Yahud dan juga an-Nasara, maka telah datang tafsir-tafsir yang sahih. Tafsir yang pertama datang dari Adi ibni Hatim yang marfu kepada Nabi. Maka di sini tafsirnya marfu, ucapan Nabi. An Adi ibni Hatim qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-maghdub alaihim ay al-yahud, bahwa yang dibenci bukanlah engkau jadikan aku petunjuk dari orang-orang yang engkau benci ya Allah, yakni al-yahud, ad-dallin an-nasara. Maka tafsir ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Sufyan ibni Uyainah an Ismail ibni Abi Khalid an Sya'bi an Adi ibni Hatim. Sanadnya sahih. Dan datang jalan yang kedua dari Simak ibnu Harb, Saduq Hasanul Hadis, sami'tu Abad ibnu Hubeish an Adi ibni Hatim. Maka sanad yang kedua dhaif karena Abad ibnu Hubeish majhul. Maka cukup dengan jalan Sufyan ibnu Uyainah an Ismail ibni Abi Khalid an Sya'bi. Siapa Sya'bi? Amir ibni Syarahil, imam. An Adi ibni Hatim. Maka sanad kepada Adi ibnu Hatim telah datang jalan yang sahih. Adapun jalan di Musnad Imam Ahmad
dan yang lainnya dari Abbad ibnu Hubais dari Adi, maka Abbad ibnu Hubais majhul sehingga dhaif. Namun dari dua jalan ini, jalan yang pertama sahih, maka datang dari Nabi dari riwayat Adi ibnu Hatim di saat Nabi membaca ghairil maghdubi ay al-yahud wa ad-dallin ay an-nasara. Maka telah datang innal maghdub alaihim al-yahud wa inna ad-dallin an-nasara. Jadi paham sekarang, ghairil maghdubi siapa? Al-yahud, wal ad-dallin an-nasara. Jadi an-nasara dilaqabi di Al-Qur'an dengan orang-orang yang tersesat, dan orang-orang Yahud orang-orang yang dilaknat dan dibenci oleh Allah. Maka tinggal kaum muslimin, orang-orang yang an'amta alaihim, engkau beri kenikmatan kepada mereka dengan ketaatan dan iman kepada Allah. Maka selain itu, kalau tadi dari Adi ibni Hatim, telah datang dari sahabat yang lain. Dan sahabat yang lain di sini disebutkan mubham, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Badil al-Ukaili akhbarana Abdullah bin Syaqiq annahu akhbarahu man sami'an nabi. Lihat, man sami'an nabi. Maka di sini dinamakan mubham, yang mendengar dari Nabi. Siapa yang mendengar dari Nabi? Sahabat. Maka kaidah di sini di ilmi mustalahil hadis, para sahabat meskipun dimajhulkan di sini rajulun min ashabin nabi, tidak tahu. Seperti telah kita lewati, hadatsana rajulun minal ansar, hadatsana rajulun minal muhajirin, hadatsana rajulun min ahlil badiyah anin nabi. Maka tidak diketahui orang Badu ini siapa. Maka tidak perlu dipertanyakan siapanya, yang jelas hadisnya sahih. Kenapa? Karena para sahabat semuanya udul, Allah ridho atas mereka. Meskipun orang Badu, iya, tidak diketahui namanya. Ma'ruf hadis-hadis orang Badu yang menanyakan kepada Nabi demikian dan demikian, diriwayatkan oleh para sahabat. Maka semuanya tidak butuh diketahui namanya karena mereka diterima periwayatannya. Pendalilannya dari mana mereka diterima? Dari Al-Quran. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang keluar di muka bumi ini. Dan juga ayat di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka para sahabat hukumnya meskipun majhul maka diterima. Hada huwa syahid. Wal hadis mutawatir qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi adalah qarni, sahabatku yang hidup di zamanku. Maka jalan yang kedua datang dari Abdullah ibnu Syaqiq Sikoh, dari man sami'an nabi, dari sahabat yang mendengar dari Nabi. Maka di sini man sami'an nabi, sahabat yang mubham namun riwayatnya tidak dipermasalahkan. Maka di sini orang ini yang mendengar dari Nabi menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man haula? Al-maghdubi alaihim wala ad-dallin. Maka Nabi di saat ditanya mengisyaratkan haula al-maghdub alaihim fa asyara ilal yahud. Mereka adalah orang-orang Yahud. Wa haula ad-dallun yakni an-nasara. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdur Razzaq gurunya, dan Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar gurunya, dan Badil al-Ukaili Sikoh dari Abdullah bin Syaqiq tabi'i yang Sikoh dari sahabat yang mubham tadi. Maka sanad ini sanad yang sahih. Maka dari sini kita mengetahui, barakallahu fikum, kita meminta hidayah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Wahai Allah, berikanlah jalan yang lurus. Hidayah kepada kami jalan yang lurus.
ditafsirkan jalan yang lurus itu apa. Disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Tafsirnya tadi yang sahih dari Ibn Zaid adalah mereka yang mengikuti Rasul, maka Nabi dan pengikutnya, yakni Rasul dan pengikutnya berarti kaum muslimin. Ini jalan yang sahih. Adapun dari Ibnu Abbas dhaif. Dan begitupun ghairil maghdubi alaihim wala adallin, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, tetapi juga bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Maka telah datang tafsir tadi dari dua sahabat. Pertama dari Adi ibni Hatim yang sanadnya sahih dari Asy-Sya'bi dari Adi, dan jalan yang kedua dari Musnad Imam Ahmad lebih jelas dari riwayat Abdul Razak an Ma'mar an Budail an Abdullah ibnu Syaqiq dari sahabat yang tidak disebutkan namanya yang mendengar dari Nabi, di mana dia bertanya, ya Rasulullah, apa makna ghairil maghdubi? Asyara ilal yahud, mereka orang Yahud. Wa dhalin ya Rasulullah, orang-orang Nasara. Maka di sini kesimpulannya kita meminta hidayah agar seperti orang-orang muslim yang engkau berikan kenikmatan, dan jangan engkau tunjuki aku kepada jalan orang-orang Yahud yang engkau murkai dan orang-orang Nasara yang mereka itu tersesat jalannya. Maka ini doa kita setiap kita sholat. Maka kepentingan doa ini sampai dijadikan oleh Nabi harus dibaca dalam keadaan sholat. Mana dalilnya? Seperti hadis yang sering kita lewati, hadis Ubadah ibn Samit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man lam yaqra bi Fatihatil kitab la salata lahu. Dan riwayat yang masyhur, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang yang mana dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak membaca ini tidak diterima salatnya. Menunjukkan betapa pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah, mengikuti jalan para sahabat bersama Nabi, yakni para muslimin, dan tidak jalannya orang Yahud dan Nasara. Saking pentingnya doa ini dijadikan syarat diterimanya sholat seperti hadis tadi. Dan permasalahan yang terakhir yang akan menutup pelajaran kita, juga dari pentingnya doa ini, maka dijadikan sunnah agar kita mengaminkan. Apa makna amin? Makna pengaminan di sini adalah, ya Allah, Allahumma istajablah. Wahai Allah, maka berikanlah ijabah dari doa kami. Jadi di saat kita mendoakan kepada Allah, ya Allah berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang beriman muslim, bukan kelompok Yahudi dan Nasara, disunnahkan oleh Nabi agar mengaminkan. Maknanya, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ini menunjukkan pentingnya apa? Doa ini. Jadi doa ini pentingnya ada dua tadi. Pertama apa? Dijadikan syarat surat Al-Fatihah tidak diterima jika tidak dibaca. Paham pentingnya doa ini. Kedua, diaminkan. Karena makna amin adalah apa? Wahai Allah, kabulkanlah doa kami. Maka pendalilannya mana? Harus diaminkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini qiraah Hafs. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini qiraah Yaqub. Maka faqulu amin. Maka di sini faqulu amin, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulil malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka agar kalian semuanya para makmum membaca amin.
Lalu jika bacaan kalian aminnya ini sesuai sama dengan bacaannya para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi banyak sekali penghapus dosa-dosa. Seperti bulan puasa sekarang kita puasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita diampuni dari puasa kita. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan salat tarawih, mana dalilnya? Man qoma Ramadan, man qoma, bukan soma, qoma itu riwayat yang lain. Maknanya barang siapa yang salat tarawih diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan apalagi begadang di malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadari. Man qoma Lailatul Qadari. Sama lafadznya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang begadang di malam Lailatul Qadar, maka dia diampuni. Maka kalian mempunyai Nescafe, mempunyai cappuccino, mempunyai espresso, kita berikan bukan untuk diminum terus bek tidur. Diminum untuk begadang, paham? Jadi setiap malam kita memberikan cappuccino bukan diminum terus bek tidur, tapi diminum untuk begadang. Tayyib. Dan energen pun diminum untuk begadang, bukan diminum terus tidur. Maka ampunan dari Allah banyak sekali pada hari dan malam-malam di bulan Ramadan ini. Dan juga membaca di malam-malam yang Ramadan yang ada kiranya Lailatul Qadar, kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadisnya sahih dari riwayat Kuhail an Abdullah bin Buraidah dari Aisyah. Kecuali riwayat Karim. Allahumma innaka afuwun karimun. Nah, Karim ini tidak usah dibaca. Hadis yang tidak benar. Maka kesimpulannya, saking pentingnya doa ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking pentingnya apa? Diperintahkan oleh Nabi untuk mengaminkan. Dan faedah di sini, permasalahan takmin, maka dia itu hanya dilaksanakan oleh ahli sunnah. Di sana ada kelompok ahlul bid'ah dan kami mempersaksikannya di Yaman, kelompok Syiah, baik Syiah Ar-Rafidah yang kafir, mengkafirkan Umar, Abu Bakar, dan mengatakan ada mushaf bagi mereka selain dari Al-Quran, yakni mushaf Fatimah, maka kufur. Dan juga Zaidiyah yang kata mereka mendekati kepada sunnah tetapi tetap bid'ah. Maka mereka sholat tanpa mengangkat kedua tangan, isbal seperti ini. Maka dibaca imam mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam, harus diam. Kalau ada yang nyeletuk amin, nah nanti ditandai. Ini bukan kelompok kita ini, sunni ini, seperti itu. Dan kita paling keras dulu. Pas kebetulan lagi di Sana'a membuka klinik dan sebagainya. Waladdallin, belakang imam kadang-kadang saya atau di mana kanan kiri. Amin, sendirian. Maka setelah selesai orang pada lihat ini sunni satu ini mengaminkan lagi. Mereka tidak meyakini ini. Dari mana? Wallahu a'lam. Ajaran siapa? Kalau mereka belajar dengan Yahudi mungkin. Namun mereka notabene Muslim. Taib Muslim mewujud hadis fi Sahih Al-Bukhari. Itulah kenyataan dari mereka. Disebutkan contohnya berbuka puasa. Disebutkan hadis Sahal ibn Sa'ad. La yazalu nas bi khairin ma ajalu al-iftar. Walam yang tadir bi fitriha an-nujum. Di hadis Sahal ibn Sa'ad yang muttafaqun alaih asalnya, namun di riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa kaum muslimin terus dalam keadaan sunnah selama mereka berbuka menyegerakan di terbenamnya matahari. Adapun mereka yang menunggu sampai terbitnya bintang, maka mereka meniru al-Yahud. Jelas hadisnya seperti itu. Dan mereka menunggu sampai keluarnya bintang. Dan itu sahih. Kita waktu di Sa'dah pernah kita keluar dakwah. Jadi di Yaman pun kita keluar. Khutbah Jumat kadang-kadang. Kemudian juga
berdakwah. Maka di saat bulan Ramadan, seperti biasa ahli sunnah, adzan kita makan. Kemudian makan biasa, kalau di sini gorengan, kalau di sana ya tamar sama apalah adanya. Kemudian setelah itu kita sholat. Jadi buka, kemudian sholat maghrib. Setelah itu menunggu makanan besar. Kalau di sini antum nasi, di sana ya salta, fahsah, dan yang lainnya. Ataupun nasi kebuli, dan seterusnya. Jadi lapar. Al-muhim, seperti itu makanan besar. Kapan? Setelah sholat maghrib. Jadi kalau maghrib itu jam 6 misalnya. Nah di sana 6:30 setelah sholat maghrib, sunnahnya dan seterusnya. Buka juga. Maka 6:30 setelah setengah jam atau lebih. Kita makan besar. Dengar adzan. Adzan ini bukan maghrib dan bukan isya. Saya pikir ya Allah udah masuk isya. Padahal baru saja kita sholat maghrib. Pas kita makan besar mendengar adzan. Namun kita mengetahui bahwa adzannya itu bukan dari sunnah dengan lafaz setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalat, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Ini yang saya baca dengan fushah ya, dengan i'rab yang benar. Adapun kebanyakan mereka bodohnya bodoh, gobloknya goblok, afwan. Ramadan mencela mereka. Orang-orang Syiah tak tahu i'rab pula. Hayya 'ala khairul amal. Aina i'rab khairu? Khairu marfu. Ala harfi jar. Ala khairi. Itu yang benar. Al-muhim kadang-kadang hayya 'ala khairu, hayya 'ala khairi, yang jelas kalimat bid'ah. Tidak ada landasan sunnahnya. Maka kita kaget. Oh, adanya orang Syiah ini ada hayya 'ala khairul amal. Lalu salat apa? Kami tanyakan ke orang-orang yang ma'ruf, orang Yaman di sekitarnya dari ahli sunnah. Itu baru adzan maghrib. Subhanallah, kita udah makan setengah jam atau lebih, baru mereka adzan maghrib. Iya. Nah terus kita makan, terus setelah makan masuk iktikaf juga. Pernah dulu duduk di tempat iktikaf kita adzan isya, mereka adzan isya. Jadi adzan maghribnya yang berbeda, adzan isyanya sama. Jadi mereka adzan maghrib ngikutin siapa? Ngikuti Yahud. Sesuai dengan hadis yang kami sebutkan tadi. Adapun orang-orang Yahud menunggu bifitriha an-nujum. Menunggu berbukanya itu dengan keluarnya bintang-bintang. Jadi 6:30, kalau maghribnya jam 6 atau jam 6 kurang 10, 6:30 mereka baru adzan. Kebayang sekarang, mereka pertama bid'ah, kedua lapar. Kalau kita lihat si Muhammad, adzan. Sudah bunyi sirine, ayo. Ingin cepet-cepet. Orang-orang Syiah tidak, fitrahnya hilang, ingin cepet-cepet. Adzan dengar nanti. Jadi dingin kepada minuman di meja, kepada makanan dingin, tidak seperti Muhammad. Ayo. Sirine sudah berbunyi. Mana itu muadzin? Di masjid lambat sekali muadzin. Gatal dia. Ingin apa? Ingin cepat makan. Alhamdulillah. Berkata Nabi tadi, la yazalu nas bi khairin. Maka mereka dalam keadaan kebaikan. Adapun orang-orang Syiah di mana-mana adzan. Mereka orang-orang sunnah, keburu-buru mereka, kelaparan mereka, pengen cepat-cepat makan. Kita dipikirnya lebih baik. Kita menunggu sampai tenggelamnya matahari, kemudian timbul bintang-bintang, baru dipikir mereka mempunyai keutamaan lebih dari kita. Padahal bid'ah. Dan yang kedua lapar. Maka mereka dingin di depan makanan gorengan dari tadi. Sudah pada dingin, kolaknya, esnya sudah mencair, bla bla bla. Barulah setelah itu, ya Allah, 6:30. Setelah setengah jam, baru mereka ada. Alhamdulillah. Lalu isyanya sama. Jadi permasalahan salat isya mereka sama. Masalah buka puasa mereka undur-undur. Maka alhamdulillah kita ahli sunnah buas di meja makan karena sunnah. Adapun mereka dingin di meja makan karena mengikuti bid'ah. Ini faidah dari kalimat amin. Maka kelompok Syiah tidak mengaminkan. Hanya kita kalau salat di tempat-tempat misalnya masjid-masjid awam kebanyakan dikuasai Syiah di sana, maka hanya kita yang amin.
Kadang-kadang saya di sebelah kanan saf awal jauh dari imam, amin sendiri, nggak ada yang lain. Dan faedah juga di sini kalimat amin perlu antum ketahui. Lihat tulisannya mad badal. Maka di sini bukan amin 6 dengan 6. Paham? Kalau min, kenapa? Karena mad arid lisukun. Jadi boleh panjang. Namun mad badal, maknanya amin. Maka di sini 2 harokat saja, jangan panjang. Waladhdallin, kalian teriak amin. Paham? Jadi cukup 2 harokat saja. Amin. Dan juga di dalam permasalahan ini para ulama yang jelas didhahirkan aminnya. Dan juga tadi 2 harokat dan 6 harokat. Jadi jangan A-nya 6, min-nya 6. Dan juga perkara ini sebagian ulama mengatakan tidak ada lagu, tidak ada langgemnya. Amin misalnya. Tapi amin misalnya seperti itu. Semua orang membaca seperti itu. Al-muhim ini yang pelengkap dari permasalahan amin. Maka kita meyakini bahwa tafsir dari ayat Al-Quran ini waladhdallin dan juga ghairil maghdubi dan juga an'amta alaihim sudah jelas. An'amta alaihim untuk muslimin, ad-dallin untuk orang-orang Nasara, al-maghdubi alaihim untuk orang-orang Yahud. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah.